Halo Sobat RTD, ketemu lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua serta orang-orang yang ada di sekitar kita makin mudah dan makin lama berada pada kesadaran jiwa tenang. Apapun kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Itu doa saya buat kita semua serta orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya ucapkan terima kasih buat Sobat RTD yang sudah nonton video ini dan sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel, sehingga orang-orang yang ada sekitarnya yang dibagi video itu teringat kembali dan termotivasi untuk bisa tenang pada setiap kondisi yang dihadapi, untuk bisa lebih lama berada pada jiwa tenang apapun kondisi yang sedang dihadapi. Dan terima kasih juga, itu berarti Sobat RTD sudah mulai membesarkan RTD Channel ini. Terima kasih ya Sobat RTD. Kali ini saya ingin sharing mengenai accepting atau penerimaan, atau bagaimana kita bisa menerima kondisi yang sudah terjadi atau bahkan akan terjadi nanti. Kalau akan terjadi nanti, saya pikir semua orang sih pasti mengharapkan yang terbaik untuk dirinya. Tapi kalau yang kemarin mau diharapkan tapi kok sudah terjadi, mau dianggap baik kok rasanya belum menerima, ya gitulah. Nah, kali ini saya ingin membahas mengenai penerimaan dan apa hubungannya dengan energi serta kesadaran tentunya. Setiap kali, setiap hari, setiap saat, setiap waktu, kita ini sebenarnya sedang berinteraksi dengan alam semesta melalui pikiran serta perasaan kita. Interaksi antara kita dan semesta ini seringkali menjadi sebuah highlight atau menjadi fokus utama bagi diri kita sendiri. Tapi lebih besar dari itu sebenarnya yang harus kita pahami adalah interaksi antara bagian pikiran serta lapisan jiwa. Ini terjadi di dalam diri kita, bukan di sana, bukan di luar sana, bukan di sana, tapi di sini, di dalam diri kita sendiri. Sebenarnya setiap saat, setiap waktu, hampir tidak pernah tidak terjadi interaksi tersebut antara bagian pikiran dan bagian jiwa. Begitu juga dengan lapisan yang lebih dalam lagi, yaitu lapisan ruh atau percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Ketiga-tiga bagian ini, 4 dengan fisik, itu setiap saat selalu berinteraksi. Dan interaksi yang terjadi sangat interaktif. Kalau dimulai dari bagian yang terluar, ya kita sebut sebagai
fisik. Fisik ini sering yang berhubungan dengan hal ini itu panca indera. Mata, telinga, hidung, begitu. Ini terjadi setiap saat interaksinya. Bagian panca indera ini mengirim informasi atau data dari luar. Apa yang ditangkapnya di luar, data atau informasi dikirimkan kepada bagian pikiran, kemudian disimpulkan oleh pikiran. Hasil kesimpulan itu disebut sebagai logika, persepsi, prasangka, asumsi, dan segala macam. Di situ juga tentunya terjadi interaksi juga dengan bagian pikiran yang disebut alam bawah sadar, di mana banyak kebiasaan-kebiasaan, pola tertentu dari cara kita berpikir, dari data yang ada sebelumnya itu disimpan di alam bawah sadar, disimpan sementara. Dan selanjutnya bagian pikiran ini mengirimkan informasi atau data ke bagian jiwa, diresponlah oleh bagian jiwa data ini. Bagian jiwa itu memiliki informasi-informasi yang tersimpan, memori-memori yang tersimpan dalam jangka waktu yang sangat lama. Dan memori-memori itu tidak hanya memori kehidupan kita di saat ini saja, tapi di saat sebelumnya juga ada. Jadi disinilah sebetulnya 4 penyimpanan memori kehidupan kita. Ingat, kita siapa? Kita adalah jiwa, bukan pikiran, bukan perasaan, bukan fisik ini. Nah, interaksi antara pikiran dengan jiwa ini di tengah-tengahnya ada yang namanya perasaan. Perasaan ini sebetulnya adalah ekspresi dari jiwa. Jangan lupa juga, selain memori yang tersimpan, jiwa itu juga memiliki bagian-bagian yang bisa berekspresi. Bagian-bagian itu sering saya sebut sebagai diri sejati, jiwa tenang, kemudian diri palsu. Diri sejati itu lapisan jiwa suci, jiwa murni, dan jiwa bijak. Kemudian jiwa tenang, lapisan diri palsu itu ada lapisan jiwa ego, lapisan jiwa amarah, dan lapisan jiwa keinginan. Semua bagian itu, semua lapisan-lapisan jiwa itu memiliki ekspresinya masing-masing. Nah, ekspresi dari jiwa ini disebut sebagai pikiran. Jadi interaksi antara bagian pikiran dan bagian jiwa ini biasanya ada titik tengahnya di bagian perasaan. Jadi perasaan itu lebih dekat sekali ke bagian pikiran.
Baru kemudian yang bagian bawah, bagian percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Nah, bagian percikan cahaya Tuhan di dalam diri inilah yang mengeluarkan energi, yang menjadi sumber energi utama diri kita. Dan energi yang ada dari dalam diri inilah yang akan membawa apapun yang ada di pikiran kita, di jiwa kita, pikiran kita, itu ke alam semesta. Dan nantinya alam semesta itu merespon dengan mengirimkan kejadian-kejadian yang sama persis dengan apa yang kita kirimkan sebelumnya. Nah, dari sini kita tahu bahwa setiap kejadian itu bermula atau berawal dari diri kita sendiri. Tapi tentunya juga karena kita bersosial, kita juga harus bisa memahami bahwa ada andil orang lain juga di situ. Dan akhirnya timbullah realita kehidupan. Realita kehidupan yang paling besar, hampir 98 atau 90%, itu berasal dari diri kita sendiri. Baru yang lainnya berasal dari sosial kita. Nah, kalau kita tahu itu, kita juga akan tahu bahwa kejadian yang kita alami sehari-hari ini bisa jadi bermula atau berawal dari diri kita sendiri. Tapi kita juga tahu bahwa ada kejadian-kejadian lain yang berasal dari realitanya orang lain juga. Nah, kenapa saya cerita panjang lebar 11 menit ini mengenai hal ini? Karena buat saya pribadi, untuk kita bisa menerima, ini tergantung dari teknis yang tadi saya ceritakan. Jadi kalau ada sebuah kejadian hadir di dalam jalannya kehidupan kita, yang pertama kali harus kita urus itu adalah bagaimana kita meresponnya, kan? Karena yang terjadi sudahlah, biarkanlah terjadi. Kalau ingin jadi lebih baik, yaitu ke depannya. Kalau yang sekarang harus kita lakukan adalah bagaimana kita merespon apa yang terjadi saat ini. Dengan apa? Dengan reaksi apa akan kita respon kejadian yang kita alami saat ini. Tentu saja dari teknis yang tadi saya ceritakan ya, panjang lebar, kalau ada kejadian, pasti yang akan merespon pertama itu adalah bagian panca indera yang menerima data, menerima informasi. Kemudian data atau informasi tersebut dikirimkan ke bagian pikiran, diproses oleh pikiran, dibandingkan dengan data yang sudah ada di sana, dengan program atau pola-pola, dengan cara berpikir atau pola berpikir tadi yang sudah biasa kita lakukan. Kemudian muncullah kesimpulan. Kesimpulan ini kemudian akan direspon oleh bagian yang paling dekat dengan pikiran, yaitu perasaan atau ekspresi dari jiwa. Nah, baru kemudian ekspresi dari jiwa yang disebut perasaan itu tadi, itu tentu saja lebih dalam, itu tergantung dari bagian mana dari jiwa ini yang aktif. Bisa lapisan jiwa tenang atau kesadaran jiwa tenang, bisa lapisan kesadaran diri palsu atau lapisan kesadaran diri sejati. Dan ini juga sebenarnya ada di dalamnya, itu adalah memori-memori lama yang tersimpan di sana, tersimpan di bagian jiwa ini.
yang menjadi sebuah data atau memori yang berasal dari kehidupan kita di masa lampau. Nah, kalau kita sadar ini, hidup kita di masa lampau, who knows, kita nggak akan pernah tahu. Kalaupun ingin tahu, ya kita harus melakukan regresi, melihat semua data yang ada di sana. Tapi kan nggak semua orang bisa, iya kan? Karena itulah saya setiap saat ini selalu mengingatkan diri saya sendiri. Mungkin suatu saat yang lalu, dulu, mungkin kemampuan regresi itu bisa ada dalam diri saya. Tapi kalau saya sekarang lebih suka dengan data atau informasi yang diberikan oleh pembimbing saya, yaitu dari kesadaran yang muncul ketika kita terhubung dengan percikan cahaya Tuhan di dalam diri, sering disebut sebagai navigator. Kalau kita bisa masuk kepada jiwa yang tenang, makanya saya selalu ngingetin supaya masuk ke jiwa yang tenang, selalu melakukan relaksasi energi. Itu sebetulnya untuk saya pribadi, ngingetin diri saya pribadi untuk melakukan relaksasi energi, latihan, kemudian bisa masuk jiwa tenang, sehingga ada navigator aktif yang akan memberikan panduan kepada saya sehingga saya bisa merespon apapun yang terjadi, apapun yang ada di pikiran atau perasaan. Nah, saya lebih suka menggunakan data atau panduan dari navigator ini karena dia lebih mudah dipahami, tidak membuat menjadi terlalu baper, terlalu terbawa perasaan. Bayangin kalau misalnya waktu itu bisa regresi, data yang saya lihat itu nggak bagus, dan itu besar kemungkinannya kan. Karena kita pasti ada data yang bagus, ada yang nggak bagus begitu. Nah, kalau kebetulan ketika kita regresi, yang kita lihat data yang nggak bagus, who knows, akan jadi apa kita? Pastinya mungkin baper ya. Nah, kalau navigator, enggak. Jadi data yang muncul dari kedalaman jiwa ini bisa saja data yang yang tidak bagus. Bisa aja data yang bagus. Nah, kalau saya lebih baik tanya pada navigator, ini harus ngerespon bagaimana nih gitu, ketika ada peristiwa. Karena ada sebuah peristiwa, misalnya tahun 2012 saya ditinggal pulang kampung sama mama tercinta oleh ibu saya. Dia pulang kampung duluan tuh, ke kampung akhirat katanya. Ya saya juga bahagia sih. Dia udah pulang kampung duluan kan. Saya yakin juga di sana dia bahagia. Respon pertama saya ketika itu adalah ya tanya sama navigator, tenang katanya. Ya oke, saya tenang. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Akhirnya rumah sepi, kembali ke hal yang normal kembali. Saya di rumah hanya tinggal berdua dengan bapak saya, dengan babe di rumah. Nah, mulai sepi. Orang yang menghibur itu, keluarga-keluarga sudah nggak ada, orang yang menghibur sudah tambah sedikit gitu. Baru ada rasa kangen kepada mama itu muncul.
Nah, kangen yang makin lama makin dalam ini membuat ternyata memantik jiwa ini mengirimkan memori-memori dari masa lalu begitu. Ternyata juga ketika itu walaupun sudah berusaha tenang, tapi tetap saja ternyata kenangnya belum total. Memancinglah dia keluarnya aktifnya memori-memori dari masa lalu. Nah, ini dia. Memorinya kan nggak semuanya bagus. Ternyata saya pernah kehilangan mamah juga di masa yang sebelumnya dengan cara yang lebih tragis. Ternyata begini juga, ternyata begitu juga, semuanya masuk ke dalam sini. Tiba-tiba terakses memori-memori dari masa-masa lalu itu, dari kehidupan-kehidupan di masa yang lalu. Terus kemudian buat jadi lebih baper lagi. Kehilangan mamah di masa kini aja baper, apalagi kehilangan mamah di masa-masa yang sebelumnya. Ternyata saya berjodoh dengan mamah saya saat ini nih. Beberapa kali dia jadi ibu saya gitu. Jadi mamah saya. Dan cerita-cerita yang lain gitu. Nah, ini kan jadi repot. Bapernya tambah-tambah nih, kuadrat-kuadrat ya. Jadi banyak sekali bapernya. Lebih dalam terus begitu. Jadi lebih dalam terus ini ya bapernya. Nah, akhirnya di situ saya memantapkan diri untuk oke lah, kegiatan regresi ini sebetulnya bagus juga ya. Tapi nanti kalau dilakukan baper saya jadi makin dalam nih. Akan terus begitu. Bahaya kan gitu. Nah, kemudian setelah saat itu saya jarang lakukan regresi lagi. Hampir tidak pernah. Nah, yang kita alami, kembali ke topik yang utama, udah terlalu panjang ya. Kembali ke topik utama, cara menerima. Itu berhubungan semua dengan dasar yang tadi saya bilang. Kalau kita bisa tenang, bukan berarti loh ya, di dalam tenang, di dalam hening itu akan menghilang. Akan tidak ada perasaan-perasaan atau data-data yang muncul dari kedalaman lapisan diri sejati, alhamdulillah. Diri palsu, alhamdulillah juga. Jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan. Ini akan selalu muncul. Tapi kalau tenang, kita bisa mengambil jarak. Kita biarkan ini seolah-olah terlihat mereka itu ada di luar, di sana, bukan di sini. Kita bisa mengambil sedikit jarak dari mereka, sehingga kita tidak terikat. Jadi kalau mau menerima sebuah hal, sebuah kondisi, sebuah kejadian dengan lebih baik, ya tenang tadi. Dan ingat-ingat juga, mengkondisikan diri untuk tenang ini seolah-olah gampang. 1-2 kali bisa, 3 kali, 4 kali bisa, 5 kali biasanya kita sudah menyepelekan. Gampang ah. Tidak kita perdalam lagi. Kualitas kita dalam ketenangan itu tidak kita
tingkatkan lagi. Hanya kita biarkan saja apa yang ada saat itu. Kemudian mungkin ada juga di latihan ke 5, 6, 7, 8, 9, 10 masih. Latihan ke 12, 13, 14, akhirnya latihan ke 50 udah malas. Lupa untuk konsisten. Akhirnya jadi malas, nggak latihan lagi. Atau bahkan tetap latihan, tapi lupa meningkatkan kualitas dari latihan itu. Sehingga tenangnya hanya begitu-gitu saja gitu. Kalau saya bilang, akhirnya kita tidak nabung. Kita nggak nabung energi ketenangan. Nah, energi ketenangan yang akhirnya sekali dua kali ketika dipakai udah habis. Ya wes, kalau udah habis. Ada sebuah kondisi yang berat, kepakai energinya. Lebih sulit masuk kepada dalam jiwa tenang. Ada lagi, kepakai lagi, lebih sulit lagi. Terus begitu akhirnya lebih sulit lagi masuk ke jiwa tenang. Dan hal ini kan kayak nggak bisa paksa. Kita latihan terus. Kalau kita tidak bisa kondisikan pikiran serta perasaan dengan baik, maka yang terjadi adalah jiwa keinginan aktif. Akhirnya malah ketika latihan itu jiwa ego, amarah, keinginan itu super aktif. Kita merasa bahwa sudah pernah berlatih. Kita merasa bahwa sudah bisa masuk dalam jiwa tenang. Akhirnya kita marah. Loh, kok saya jadi baper sekali nih ada kondisi seperti ini. Berarti latihan saya nggak ada gunanya dong. Ngapain akhirnya saya latihan? Nah, ini dia. Jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan jadi aktif. Karena itu, triknya dari saya adalah lakukan latihan kemudian lupakan sudah pernah berlatih. Dan tingkatkan terus kualitas diri kita atau jiwa ini. Jangan hanya jiwa aja yang dilatih. Tapi juga ingat-ingat bahwa kita hidup di dunia punya fisik. Fisik juga perlu dikondisikan dengan baik, dirawat dengan baik. Karena fisik ini ibaratnya kendaraan kita. Akhirnya kalau semuanya itu dipelajari dengan baik, dilakukan dengan benar, kita bisa menerima apapun yang hadir dengan lebih baik. Kalau kemarin kita butuh waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih baper, mungkin kalau latihannya baik, ya ganti. Bisa lebih. Bisa bertransformasi, akhirnya jadi sebulanan. Akhirnya kemudian yang selanjutnya bisa seminggu, 2 minggu. Dan kita harus ingat, kenapa fisik kita harus dilatih? Karena ketika kita menggunakan tubuh fisik ini, segala interaksi antara indera, pikiran, jiwa, ini menimbulkan efek pada organ tubuh kita. Akhirnya timbullah yang orang bilang gangguan penyakit, gitu. Gangguan pada organ yang menyebabkan penyakit. Ya jadi harus diperbaiki. Selalu ingat-ingat terus asupan apa yang kita makan. Waktu dulu umur masih 20-an, nggak mikir makan apa. Pokoknya dimakan. Nggak ada rasanya dalam tubuh kita, biasa aja. Mau kolesterol lah, mau lemak gitu.
Tapi semakin bertambahnya umur fisik, organ tubuh juga kerjanya jadi nggak optimal lagi. Akhirnya harus kita pikirkan. Olahraga juga harus dilakukan, mengolah raga gitu. Nggak hanya jiwanya saja, tapi juga pikirannya ataupun bahkan fisiknya perlu dikondisikan dengan baik. Karena semuanya berpengaruh. Akhirnya, itu tadi saya bilang, kita bisa menerima dengan lebih baik apapun yang hadir. Gitu. Nggak bisa instan juga. Ya mungkin ada beberapa orang yang bisa instan yang kualitasnya master. Tapi saya pribadi yang kualitasnya hanya begini-gini, ini juga perlu waktu untuk menerima. Karena ada bagian-bagian yang tadi saya ceritakan begitu panjang ini, yang akan membuat Sobat RTD jadi punya bayangan kan. Oh seperti itu ya panjangnya proses yang ada di dalam diri kita. Dan ada timbunan-timbunan energi yang muncul akibat kerja dari bagian-bagian yang tadi saya bilang itu. Yang harusnya dibersihkan selalu. Jadi dalam proses pembersihan energi negatif, timbunan-timbunan energi negatif itulah yang dibersihkan, yang hasil dari semua proses yang tadi saya bilang, pikiran, perasaan, jiwa gitu. Ada timbunannya. Ini juga yang membuat kita jadi lebih rentan diserang, lebih rentan untuk diserang oleh energi negatif dari luar. Energi negatif dari luar ini bisa jadi kejadian-kejadian yang datangnya tadi, sehingga kita tidak bisa merespon dengan baik dan benar. Akhirnya nggak bisa menerima, nggak bisa accepting. Kalau soal pasrah, ikhlas, sabar, ini kondisi-kondisi yang muncul akibat dari berbagai macam hal yang terjadi dari pikiran, perasaan, dan jiwa itu tadi. Tenang aja dulu, insya Allah setelah itu ada kesabaran dalam mengarungi, menjalani prosesnya. Setelah sabar itu muncul, akhirnya bisa ikhlas menerima apapun yang hadir. Apapun yang hadir bisa diterima. Atau nggak muluk-muluk lah. Yang terjadi kemarin bisa kita terima dengan baik. Itu disebut juga sebagai ikhlas gitu. Kalau yang nanti, ya sudah. Dengan peristiwa yang terjadi sekarang bisa kita kondisikan dengan baik. Akhirnya ke depannya kita punya pola untuk bisa menjadi lebih tenang, damai, sabar, ikhlas, tawakal atau konsisten dalam kondisi yang tadi saya bilang itu. Ya kita jadi dulu, videonya panjang banget ya. Oke, nanti mungkin di tema kali ini saya buatkan artikelnya aja deh. How to accepting every single situation. Muluk-muluk banget ya bahasanya. Gitu aja deh Sobat RTD. Terima kasih udah nonton video yang panjang ini. Jangan lupa please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel. Sehingga RTD Channel makin berkembang. Dan gak lupa juga sekitar kita jadi teringat kembali atau termotivasi masuk pada kesadaran jiwa tenang pada apapun kondisi yang sedang dihadapi. Terima kasih ya udah nonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap dari saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.